Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 9. We'll present our material entitled Language Contact 2, Pidgins, Creoles, and New Englishes. Before moving on to discussing our material, I will introduce my group members. The first is Ade Fitriani Kusuma Bangsa. The second is Andi Fauzia. The third is Nurwafik Aziza. And the last is myself, Fitri Ramasari. Okay, let's go straight to the first discussion, namely Pidgin and Creoles. Yang pertama adalah pengertian Pidgin and Creoles. Secara terminologi, Pidgin dideskripsikan sebagai bahasa yang tercipta karena faktor komunikasi antar penutur bahasa yang berbeda. Sedangkan dalam sosiolinguistik, Pidgin adalah pencampuran dua bahasa atau lebih yang bisa dimengerti dalam kelompok-kelompok tertentu. Kata dari kelompok tertentu ini bisa sebuah organisasi, sebuah geng, perkumpulan resmi, atau semacamnya. Pengertian Creoles. Secara terminologi, Kriol dideskripsikan sebagai kelanjutan dari Pidgin yang mempunyai penutur asli sebagai bahasa baru yang resmi dan mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Kriol adalah Pidgin dalam sekup atau ruang yang cukup luas. Jika dalam Pidgin hanya organisasi tertentu saja, maka Kriol adalah penggabungan beberapa bahasa dan kemudian menimbulkan bahasa baru dalam masyarakat untuk generasi selanjutnya. Yang kedua adalah perbedaan antara Pidgin dan Creoles. Pidgin dalam masyarakat multietnis di mana kelompok yang berbeda berbicara dalam bahasa yang berbeda, tetapi diharuskan untuk berkomunikasi karena perdagangan atau kebutuhan lainnya. Seringkali lahir bahasa umum yang terdiri dari kata-kata dari beberapa bahasa yang digunakan oleh penduduk. Ini disebut Pidgin, bahasa kasar yang memiliki tata bahasa yang disederhanakan dan berorientasi pada tugas dan bukan bahasa dalam definisi klasik dari kata tersebut. Creoles adalah bahasa yang dikembangkan sebagai hasil pencampuran dua bahasa. Banyak yang percaya bahwa ketika anak-anak mengadopsi Pidgin sebagai bahasa komunikasi utama mereka, itu berkembang dan menjadi seorang Kriol. Orang dewasa mengembangkan Pidgin sebagai alat komunikasi, tetapi anak-anak mengadopsinya sebagai bahasa utama dan mengembangkannya sebagai bahasa Creoles. Yang ketiga adalah contoh dari Pidgin. Sampel ini dijelaskan secara sederhana adalah ketika masyarakat Jawa Timur dengan bahasa Jawa bertemu dengan masyarakat Bandung dengan bahasa Sunda. Mereka berkumpul dalam sebuah koperasi dan sering bertemu setiap seminggu 3 kali. Dengan intensitas yang sangat lama, akhirnya kedua bahasa Jawa dan Sunda bercampur menjadi satu bahasa. Dalam percakapan setiap terdapat komunikasi dalam koperasi tersebut. Meskipun kedua bahasa tersebut bercampur, akan tetapi keduanya tidak bisa secara lancar memahami keseluruhan tentang bahasa selain bahasa ibunya sendiri. Orang Jawa Timur yang berada di koperasi tersebut bisa memahami beberapa kata bahasa Sunda yang diucapkan orang Bandung, akan tetapi tidak bisa menguasai semua bahasa Sunda. Demikian pula sebaliknya. Jadi kesimpulan dari contoh di atas adalah penggabungan bahasa tersebut merupakan Pidgin dalam pelajaran sosiolinguistik. Pidgin hanya bisa dipahami dalam organisasi tersebut. Belum tentu orang yang berada di luar organisasi tersebut mengerti apa yang diucapkan dari perkataan anggota organisasi ketika sedang berkomunikasi. Sifat Pidgin ini adalah salah satu bahasa akan menjadi sangat dominan tergantung dari siapa yang sering berbicara atau berkomunikasi dengan bahasa ibunya. Dan yang tidak berani atau tidak sering bicara akan menjadi pasif dan kurang dominan. Contoh dari Creoles. Untuk contoh kecilnya adalah ketika seorang bule Amerika dengan English Amerika menikah dengan orang Indonesia dengan bahasa Indonesia. Anaknya akan mendapatkan dua bahasa sekaligus dalam komunikasi sehari-harinya. Secara tidak sadar pula, setelah bertahun-tahun dan beranjak dewasa, tercampurlah dua bahasa dari ayah dan ibunya sehingga menampilkan bahasa baru. Demikian dari saya untuk pemaparan materi tentang Pidgin and Creoles. Okay, the next material is about Pidgin structure and theories of their origin, which will be explained by Nurwafik Aziza. Nurwafik Aziza, time is yours. Okay, thank you for the moderator. Now I'd like to explain about Pidgin structures and theories of their origin. Yang pertama yaitu teori asal-usul Pidgin. Ada berbagai teori tentang asal-usul Pidgin yang telah diusulkan sejak ratusan tahun terakhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 teori. Yang pertama yaitu polygenesis teori. Ide besar teori ini adalah Pidgins dan Creoles memiliki satu varietas asal-usulnya. Beberapa persamaan antara keduanya muncul dari kondisi asal-usulnya.
Sebagai contoh, dalam perdagangan, penutur bahasa Inggris harus dapat membuat perdagangan non-Inggris mengerti untuk maksud memudahkan mereka berkomunikasi, begitupun sebaliknya. Bahasa Inggris digunakan sebagai dasar dan lafalnya disesuaikan dengan lidah Indonesia. Contoh kata, very cheap. Lidah orang Indonesia akan mengatakan very cheap yang berarti sangat murah. Five, maka lidah orang Indonesia akan mengatakan five yang berarti 5. Thousand, lidah orang Indonesia akan mengatakan thousand yang berarti 1000. Akibatnya, ada bentuk-bentuk bahasa Inggris yang sederhana berkembang secara individual karena fakta bahwa bahasa sasaran ialah bahasa Inggris. Varietas-varietas bahasa lokal ini memiliki kesamaan yang pasti dan mereka semua berasal dari bahasa Indo-Eropa. Yang kedua yaitu monogenetic theory. Persamaan-persamaan di antara Pidgin dan Creoles kemungkinan dapat dipakai untuk bahasa pelaut atau nautical jargon. Contoh, bendera kapal Nelson memiliki 14 pelaut yang berbeda kebangsaan. Sebuah lingua franca atau nautical jargon telah berkembang di antara anggota komunitas pelaut. Fakta ini mengakibatkan pengembangan kosakata inti bahari dan tata bahasa sederhana. Yang ketiga yaitu Relixification Theory. Menurut teori ini, semua bahasa Eropa sekarang berdasarkan Pidgin dan Creoles yang bersumber dari satu bahasa. Lingua franca yang dapat disebut sabir digunakan pada abad pertengahan. Pada abad ke-15 dan ke-16, bangsa Portugis mereleksifik bahasa-bahasa ini. Mereka memperkenalkan kosakata mereka ke dalam struktur gramatika, sehingga Pidgin berdasarkan bahasa Portugis menyebar luas dan digunakan sebagai bahasa perdagangan. Kemudian bahasa Pidgin ini diganti releksifikasinya ke dalam Pidgin Prancis, bahasa Inggris, dan Spanyol. Selanjutnya yaitu struktur bahasa Pidgin. Yang pertama, sistem suara. Kebanyakan Pidgin memiliki sistem suara yang relatif sederhana yang dicirikan oleh 5 vokal yaitu I, E, A, U, dan O, dan tidak ada gugus konsonan. Yang kedua yaitu tata bahasa. Pidgin biasanya memiliki kosakata yang lebih kecil, struktur yang lebih sederhana, dan fungsi yang lebih terbatas daripada bahasa alami. Beberapa ciri khas yang termasuk dalam bahasa Pidgin adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tata bahasanya disederhanakan, yaitu tidak adanya penandaan tata bahasa untuk jenis kelamin, jumlah, kasus, tegangan, aspek atau suasana hati, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tenses diekspresikan secara leksikal, yaitu dengan menggunakan kata keterangan, temporal seperti besok, kemarin, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu hubungan gramatikal biasanya diungkapkan melalui penjajaran sederhana. Yang keempat, tidak ada nada, seperti yang terdapat pada bahasa Afrika dan Asia. Yang kelima, pemakaian reduplikasi untuk menjelaskan jamak, superlatif, dan parts of speech lain dengan maksud mempertegas konsep. Dan yang terakhir yaitu kosakata. Karena kosakata terbatas, kata-kata dalam bahasa Pidgin memiliki arti yang luas. Misalnya dalam jargon Chinook, kata halawaya berarti apa kabar, selamat siang, atau selamat tinggal. Okay, that's all I have to share. I give it back to the moderator. Thank you. Okay, thank you for Nur Rafiq Aziza. The next material is about Creole structure and theories of their origin, which will be explained by Andi Fauzia. Andi Fauzia, time is yours. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang Creole structures and theories of the origin. Sejak tahun 1930-an, beberapa ahli bahasa telah mengklaim bahwa Creole muncul di Pidgin, bahasa dengan kosakata dan tata bahasa yang sangat berkurang, yang biasanya terlihat di mana kelompok-kelompok yang tidak dapat dipahami berkumpul bersama-sama. Itu hipotesis kontroversial, sebenarnya karena perkebunan yang bahasa Creole muncul dimulai sebagai wisma kecil masyarakat di mana budak non-Eropa, Eropa kuli, kontrak buruh, dan Eropa master tinggal cukup intim. Biasanya ketiga kelompok ini berbicara dengan cara yang sama sampai sebuah koloni bergeser dari subsisten ke pertanian, perkebunan, dan segresi yang dilembagakan. Hipotesis yang diajukan oleh beberapa Kreol pada tahun 1970-an dan 1980-an yaitu bahwa Kreol muncul secara tiba-tiba juga telah ditentang oleh mereka yang mengandaikan perkembangan bertahap selama transisi ke ekonomi perkebunan.
Para cendekiawan telah mengajukan 3 hipotesis utama mengenai perkembangan struktural bahasa Creole, yaitu the substrat, the substrat, dan hipotesis universalis. Dalam konteks ini, substrat menandakan bahasa non-Eropa dan substrat menandakan bahasa Eropa. Menurut substratis, Creole dibentuk oleh bahasa yang sebelumnya digunakan oleh orang Afrika yang diperbudak Amerika dan Samudra Hindia, yang memaksakan fitur struktural mereka pada bahasa kolonial Eropa. Ada 3 versi utama dari posisi ini. Yang pertama, mengundang pengaruh dari beragam bahasa Afrika tanpa menjelaskan jenis prinsip seleksi apa, jika ada yang dioperasikan dalam proses waktu tersebut. Klaim kedua bahwa Creole Haiti adalah refleksifikasi bahasa Prancis dari bahasa kelompok Ewefon, yaitu Creole Haiti menggunakan kata-kata Prancis, tetapi dengan tata bahasa Ewefon. Pandangan ini dikritik karena mengabaikan beberapa fitur yang dimiliki oleh Creole Haiti dengan varietas Prancis yang tidak standar, meremehkan fitur yang juga dimiliki oleh Creole Haiti dengan beberapa bahasa Afrika lain yang relevan, dan gagal untuk menjelaskan kasus-kasus di mana Creole Haiti telah memilih opsi struktural yang tidak konsisten dengan bahasa Ewefon. Menurut versi ketiga dari hipotesis substrat, satu set bahasa substrat dapat memaksakan fitur strukturalnya pada vernakular baru yang diinduksi kontak jika mereka berbagi beberapa fitur struktural di antara mereka sendiri. Jadi, Pidgin Melanesia mirip dengan sebagian besar substratnya dalam memiliki perbedaan ganda atau jamak dan inklusif atau eksklusif dalam frasa kata benda dan penanda transitif pada kata kerja. Menurut hipotesis substrat, yang bersaing utama, jika bukan eksklusif, dan fitur struktural Creole dan adalah varietas tidak standar kolonial bahasa Eropa dari mana mereka berkembang. Dalam pandangan ini, kontribusi substrat terutama dalam Creole Amerika dan Samudra Hindia diduga marginal atau dalam bentuk item leksikal yang terisolasi sebagai gober, pianot, gumbo, dan okra, atau terbatas pada dominan kognitif, khusus seperti Vodou yang dikendalikan secara kuasi-eksklusif oleh keturunan Afrika. Jika tidak, pengaruh substrat sebagian besar menentukan alternatif yang mana dalam bahasa kolonial Eropa adalah menjadi bagian dari sistem Creole. Universalis mengklaim bahwa Creole berkembang sesuai dengan perkembangan bahasa universal. Menurut versi hipotesis ini disebut hipotesis biopograma bahasa, yang kemudian direvisi dan dikenal sebagai hipotesis pembelajaran leksikal. Anak-anak yang terpapar Pidgin pada usia dini menciptakan bahasa Creole dengan hanya mengadopsi kosakata Pidgin. Mereka mengembangkan tata bahasa baru mengikuti spesifikasi standar cetak biru biologis untuk bahasa yang dikenal sebagai bahasa universal sebagai kosakata yang telah diwariskan. Perbedaan struktural lintas Creole diperkirakan muncul dari jumlah variabel pengaruh substrat yang dipertahankan oleh setiap Creole dan tahap Pidginnya. Hipotesis universalis lainnya mengklaim bahwa Creole dikembangkan oleh orang dewasa sesuai dengan universal akuisisi bahasa kedua, yang memungkinkan pengaruh substrat dan kondisi tertentu. Beberapa Creolis kontemporer berlangganan satu akun genetik eksklusif. Hipotesis komplementer yang mengintegrasikan kekuatan pandangan di atas telah muncul sebagai alternatif yang lebih masuk akal dengan para pendukungnya mencoba untuk mengartikulasikan kondisi linguistik dan non-linguistik, di mana pengaruh bersaing, di mana substrat dan warisan leksivir dapat bertemu dan mengungguli. Dalam pandangan ini, fitur hipotesis dari tata bahasa universal dan biopograma bahasa digeneralisasikan sebagai kumpulan prinsip yang mengatur restrukturisasi fitur linguistik dan beragam sumber yang bersaing ke dalam sistem tata bahasa alami baru. Penelitian lebih lanjut masih diperlukan sebelum perkembangan bahasa Creole dapat dipahami sepenuhnya. Informasi tentang bahasa sehari-hari yang digunakan oleh penjajah Eropa tetap terbatas, yang membuatnya sulit untuk menilai seberapa banyak restrukturisasi yang terlibat dalam pembentukan Creole. Karena ada sedikit deskripsi linguistik yang luas tentang Creole, tidak mungkin membuat perbandingan komprehensif di antara mereka atau untuk memahami sifat dan tingkat perbedaan yang dialami oleh lexiviers. Sangat sedikit fakta linguistik yang dikerealisasikan dengan kesimpulan yang disarankan oleh latar belakang sosiohistoris spesifik dan masing-masing Creole
dan sedikit yang dipahami tentang bagaimana Kreol berbeda secara evolusioner dari bahasa sehari-hari lainnya dan keadaan khusus perkembangannya. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum. Okay, thank you for Andi Fauzia. The last material is about language spread and new varieties of English, which will be explained by Ade Fitriani Kusumabangsa. Ade, time is yours. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi yang akan saya bawakan adalah penyebaran bahasa dan varietas baru bahasa Inggris. Perbudakan secara resmi dihapuskan pada tahun 1834, tetapi hal ini tidak menandakan akhir kontak skala besar antara orang Eropa dan Afrika. 19 abad melihat pertumbuhan imperialisme sebagai kekuatan Eropa untuk mengukir ke seluruh dunia sebagai milik mereka. Hal ini membawa bahasa superstate seperti Perancis, Portugis, dan Jerman. Fenomena penggunaan bahasa meningkat seperti bahasa Inggris, Prancis, Swahili, Rusia, Spanyol, dan banyak lainnya. Di masa lalu itu diterapkan pada bahasa Sanskerta, Arab, Latin, dan sebagainya. Penyebaran bahasa adalah describing yang agak apolitis apabila sering merupakan hasil dari proses pemaksaan bahasa oleh yang lebih besar. Sedangkan era penjajahan Afrika dan Asia oleh kekuatan Eropa berakhir pada pertengahan abad ke-20. Efek linguistik mereka masih terasa di wilayah yang sekarang merdeka. Dengan menggambarkan ulang batas grup setelah kemerdekaan muncul rasa kebangsaan baru antara kelompok orang-orang yang sebelumnya memiliki sedikit kontak substansial satu sama lain. Sebaliknya, dalam beberapa kasus, era pasca kolonial mendorong penolakan terhadap kebangsaan yang fragmentasi dan perang antar kelompok orang yang telah secara artifisial ditarik bersama dalam batas-batas kolonial yang sama. Di dalam kasus mereka yang menerima rasa kebanggaan baru, lingua francas yang akan meningkatkan komunikasi nasional menjadi perlu. Selanjutnya mendefinisikan karakteristik baru varietas bahasa Inggris. Menggunakan istilah New English untuk variasi yang memuaskan beberapa kriteria diantaranya telah berkembang di daerah di mana bahasa Inggris tidak digunakan sebagai bahasa pertama oleh sejumlah orang besar. Yang kedua, telah dikembangkan melalui sistem pendidikan dan diperoleh awalnya sebagai bahasa rumah. Yang ketiga, digunakan untuk berbagai fungsi, misalnya sebagai bahasa antar kelompok, di parlemen, dalam komunikasi resmi, dan di media. Keempat, telah menjadi pribumi dengan mengadopsi kata-kata dari budaya lokal dan asli, ISIT, dengan menstabilkan beberapa fitur struktural yang terkait dengan bahasa lokal atau proses belajar bahasa. Ada beberapa masalah dengan karakterisasi ini, terutama dalam narasinya. Definisi tersebut mengecualikan misalnya bahasa Inggris aborigin orang Australia karena mayoritas bahasa pertama pembicara di tanah air. Dalam konstruksi ini, frasa kata benda pertama dari klausa diulang atau disalin sebagai kata ganti, terutama di mana beberapa rasa kontras atau penekanan dimaksudkan, meskipun penyalinan kata ganti adalah fitur biasa dari bahasa sehari-hari. Selanjutnya adalah tag invariant. Konstruksi ini dijelaskan dalam bagian 7.2 tentang bahasa perempuan. Dia melibatkan penambahan tag yang memiliki hubungan tata bahasa yang jelas, hubungan dengan subjek dan frase kata kerja dari klausa utama. Frasa verbal klausa utama memiliki khas bantu yang diulang dalam tag dalam bentuk negatifnya. Aturan untuk pembentukan tag dengan demikian lebih kompleks daripada yang terlihat penutur asli bahasa Inggris dewasa.
Aturan seperti itu mungkin dibuat secara tidak sadar oleh generasi pertama pelajar bahasa Inggris di koloni individu dan diteruskan ke beberapa generasi sehingga menjadi norma. Selanjutnya, penandaan ganda klausa. Karakteristik lain dari penguasaan bahasa kedua yang telah stabil dalam bahasa Inggris baru adalah kebutuhan untuk membuat hubungan antar klausa sebagai eksplisit seeksplisit mungkin. Dalam klausa adversatif, misalnya, ini seringkali memerlukan penggunaan konjungsi di kedua klausa, bukan hanya sekali. Klausa adversatif adalah yang dimulai dengan tetapi, meskipun, yaitu klausa satu menanggung hubungan obsesi dengan makna klausa lainnya. Selanjutnya, kontroversi dalam studi bahasa Inggris baru. Braj-Kacharu memberikan perhatian khusus pada cara bahasa Inggris dalam India, telah menjadi bagian dari konteks sosial budaya negara tersebut. Dia memberikan contoh dari kosakata, sintaksis, dan konvensi wacana yang menggambarkan proses ini. Dia menciptakan istilah nativisasi untuk proses menggunakan bahasa yang dulunya asing menjadi bahasa daerah yang bernuansa lokal. Dalam status, menurutnya adalah karena interpretasi historis yang terlalu literal, pola dan proses. Dari sudut pandang linguistik murni, tidak ada yang menunjukkan bahwa ada perbedaan kualitatif dalam struktur bahasa Inggris baru dan lain-lain. Semua jenis bahasa Inggris memiliki karakteristiknya masing-masing. Kata, frasa, dan aksen. Bahasa Inggris baru dapat dianalisis dengan karakter yang didasarkan pada prinsip-prinsip dialektologis yang sama yang dibahas dalam bab 2. Argumen ketiga, entah bagaimana berhasil, tidak setuju dengan kedua sudut pandang yang diajukan sejauh ini. Untuk probal, bahasa Inggris di India tidak menembus ke tingkat budaya yang lebih dalam dari kehidupan India. Dengan cara yang lain, bahasa India dilakukan. Untuk mencirikannya sebagai nativised, seperti yang dilakukan Kacharu adalah oleh karena itu tidak akurat. Tetapi begitu juga pernyataan apapun bahwa itu memiliki status yang sama dengan, katakanlah, bahasa Inggris British atau Amerika. Perdebatan ini berlangsung di sejumlah negara yang sebelumnya dijajah, mencoba dengan implikasi untuk kebijakan pendidikan dan linguistik mereka. Selanjutnya, variasi dalam bahasa Inggris baru. Salah satu alasan mengapa bahasa Inggris baru mungkin membayar untuk dipelajari sebagai bahasa terpisah kelompok tingkat adalah bahasa mereka biasanya terdiri dari kontinum subvariabel ikatan, agak seperti Kreol yang bersentuhan dengan superstate-nya. Di satu ujung dari rangkaian ini, bahasa Inggris baru memiliki bentuk yang dekat dengan bahasa Inggris L1 dari mantan penjajah dalam hal struktur dan pragmatis, dan pada tingkat yang lebih rendah, di ujung lain adalah variasi yang menunjukkan perbedaan terbesar dari norma L1, pada dasarnya menggunakan bentuk memfosil, yang awalnya merupakan karakteristik dari pengguna yang memiliki kesempatan terbatas untuk belajar dan menggunakan kolonial bahasa. Banyak penutur bahasa Inggris baru mengembangkan kemampuan untuk menggeser ke atas dan ke bawah kontinum, meskipun tidak semua pembicara mendekati akrolek. Kemampuan ini tergantung pada variabel pembicara, motivasi dan paparan bahasa Inggris, dan variabel situasional seperti tingkat formalitas, topik, jenis lawan bicara. Akrolek jenis membawa prestise yang jelas dalam konteks formal dan pendidikan, dan dalam percakapan dengan pembicara L1, dalam konteks formal, meskipun basilek dengan sedikit pretise terbuka, ini dan biasanya didukung, ditekan atau dikecilkan dalam konteks pendidikan. Salah satu dari kami,
Meshireh memberikan contoh penurunan seperti itu, digeser oleh penjaga keamanan di Bandara Afrika Selatan yang berbicara beragam yang diberi label oleh ahli bahasa Afrika Selatan. Dengan pernyataan tentang norma yang paling tepat dalam bahasa Inggris baru, wilayah masih menjadi bahan perdebatan yang cukup besar dalam kalangan sosiolinguistik. Tidak seperti wilayah di mana Kreol diucapkan, tidak ada yang mengusulkan bahwa basilektal norma-norma yang sesuai untuk penggunaan pendidikan formal di wilayah bahasa Inggris baru, bentuk akrolektal dan moselektal atas penunjukan derajat nafisasi sesuai dalam konteks ini. Selanjutnya, globalisasi dan ekspansi bahasa Inggris lebih lanjut. Model yang sekarang banyak digunakan sebagai pengganti trikotomi ENL, EFL, ESL adalah model 3 rangkaian dari Braj-Kachru 1988. Dia menggunakan istilah bahasa Inggris dunia untuk mencangkup jumlah total orang Inggris di planet ini dan mengkonseptualisasikan mereka sebagai milik dan salah satu dari 3 lingkaran. Gagasan tentang lingkaran yang meluas sangat tepat dalam 20 abad pertama, dengan bahasa Inggris menjadi semakin penting di tempat-tempat seperti Cina, Jepang, dan Eropa. Di bawah tekanan ekonomi global dan budaya permintaan bahasa Inggris begitu besar sehingga banyak lingkaran luar negara-negara saat ini menurunkan usia di mana bahasa Inggris diperkenalkan kepada anak-anak sekolah dasar. Globalisasi dan meningkatnya penggunaan bahasa Inggris sebagai sarannya telah berarti bahwa negara-negara lingkar luar menghadapi perubahan dan tantangan umum tertentu. Ini termasuk erosi budaya dalam menghadapi teknologi dan komunikasi barat. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you for Ade Fitriani Kusuma Bangsa. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Thank you for the time you have given to present our material. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.